Ida Laila, biduan musik dangdut Melayu populer, dekade tahun 60-70-an. Ida Laila dilahirkan di Surabaya, tepatnya di Gresik Sidayu, Jawa Timur pada tanggal 27 November tahun 1943, dengan nama Murahwati. Ia merupakan anak pertama pasangan Syukur dan Murjiah dari dua bersaudara, adik Ida Laila satu-satunya, bernama Usman. Pada tahun 1963, Ida Laila menemukan sosok yang bernama Mulyono sebagai tambatan hatinya, kemudian melangsungkan pernikahan, dan dari perkawinan itu dikaruniai 5 orang anak. Ida Laila adalah salah satu biduan legendaris yang cukup berpengaruh dalam mewarnai perjalanan sejarah musik dangdut Indonesia. Bakat menyanyi Murahwati sudah terlihat sejak kecil, tepatnya saat ia berusia 10 tahun, kala itu, Murahwati yang kemudian memakai nama panggung Ida Laila, kerap tampil dari pentas ke pentas dangdut di Surabaya dan sekitarnya. Ida Laila beberapa kali bergabung dengan orkes Melayu yang berbeda. Debut pertamanya adalah bersama OM Sinar Kemala Surabaya, pimpinan Akadir, seorang komposer musik-musik Melayu dan gambus terkenal asal Surabaya. Selain Ida Laila, sebenarnya ada cukup banyak penyanyi yang sukses diorbitkan oleh OM Sinar Kemala. Di antaranya adalah Ali Alatas, A. Rafiq, Elia Kadam, hingga Munif Bahaswan. Setelah dengan OM Sinar Kemala, Ida Laila kemudian kerap tampil bersama beberapa orkes Melayu lainnya, termasuk OM Sonata, OM Sanata, OM Sinar Mutiara, dan OM Awara. Kemampuan Ida Laila dalam dunia tarik suara, ternyata menarik seorang produser, sehingga pada dekade tahun 1960-an, dia ditawari masuk dapur rekaman, dan sejak saat itu pula, album demi album yang berisi lagu-lagu Melayu dan dangdut yang dilantunkan Ida Laila mengumandang. Bersama OM Sonata, Ida Laila mengeluarkan 5 album, sedangkan dengan OM Sinar Mutiara, mengeluarkan 7 album, dan yang terbanyak adalah dengan OM Awara, yang melahirkan sedikitnya 18 album. Album-album yang berisikan lagu Ida Laila ini, kebanyakan masih berupa kepingan piringan hitam. Beberapa album Ida Laila yang cukup meledak di pasaran antara lain, Siksa Kubur, rilis tahun 1960, Berkasih Mesra, rilis tahun 1964, Keagungan Tuhan, rilis tahun 1965, Perintah Ilahi, rilis tahun 1967, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ciri khas lagu-lagu Ida Laila terdapat dalam liriknya yang melankolis dan menceritakan penderitaan. Selain itu, banyak pula tembang-tembang yang bertemakan religi. Sejumlah lagu Ida Laila yang paling terkenal diantaranya adalah Sepiring Berdua, Siksa Kubur, juga Keagungan Tuhan, yang sangat populer pada dekade tahun 1960 sampai tahun 1970-an dan melegenda hingga kini. Tembang-tembang Ida Laila kerap dibawakan ulang oleh penyanyi lain saking terkenalnya. Bahkan, ada pula lagu milik Ida Laila yang diparodikan, salah satunya oleh kelompok musik parodi yang terkenal di era 1980-an, dan sering tampil bersama grup lawak Warkop DKI, yakni OM Pancaran Sinar Petromak atau PSP. Ida Laila memang sangat populer pada masa-masa itu. Bahkan, albumnya yang berjudul Sepiring Berdua berhasil meraih penghargaan untuk HDX Award tahun-tahun 1987 sampai tahun 1988. Ajang penghargaan itu adalah cikal bakal AMI Award. Saat krisis moneter melanda Indonesia, yang disusul dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Ida Laila mengakhiri karirnya sebagai penyanyi dangdut. Dia kemudian memperdalam ilmu agama, bahkan kerap diundang untuk menyampaikan ceramah-ceramah tentang agama. Pamor Ida Laila sebagai penceramah semakin tinggi. Undangan ceramah tidak hanya di Surabaya, melainkan banyak pula undangan dari luar kota seperti Lamongan, Gresik, bahkan luar provinsi. Namun, sejak tahun 2012, kondisi kesehatan Ida Laila melemah dan semakin menurun. Ida Laila pernah dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya. Selama sakit, cukup banyak yang menjenguk datang ke kediamannya, termasuk mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Gus Ipul, serta beberapa rekan sesama pedangdut seperti Evi Tamala dan Ikke Nurjanah. Hingga kemudian, penyakit stroke menyerang Ida Laila, sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun,
sang biduan legendaris ini akhirnya menyerah dan mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 12 September tahun 2019 dalam usia 75 tahun. Bahkan ucapan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Ida Laila disampaikan oleh beberapa pedangdut terkenal tanah air antara lain, Ketua Umum Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, PAMI, atau yang kita kenal si Raja Dangdut Rhoma Irama, Elvi Sukaesih si Ratu Dangdut, Iis Dahlia, Camelia Malik, Nassar KDI, dan lain-lain, yang disampaikan melalui media. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan Ibu Ida Laila, semoga dilapangkan jalanmu menuju surga. Amin ya Robbal Alamin.